Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan konsep evaluasi program supervisi pendidikan. Untuk kelompok anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Siti Komariah, yang kedua ada Tirto Aji Utomo. Kita langsung saja ke definisi evaluasi program pendidikan. Menurut Rob Taylor, menyatakan bahwa evaluasi ialah proses menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Kemudian menurut Cronbach, evaluasi program diartikan sebagai menyediakan informasi untuk pembuat keputusan. Sedangkan menurut Profus, mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar tertentu, yakni untuk mengetahui apakah terdapat selisih atau tidak. Nah, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi program pendidikan adalah pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait tujuan evaluasi. Yang pertama, membuat kebijaksanaan dan keputusan. Yang kedua, menilai hasil yang dicapai para pelajar. Kemudian yang ketiga, menilai kurikulum. Yang keempat, memberi kepercayaan kepada sekolah. Yang kelima, memonitor dana yang telah diberikan. Yang keenam adalah memperbaiki materi dan program pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan evaluasi program. Menurut para ahli, Arikunto dan Jabar mengatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Kemudian menurut Roswati terdapat 12 tujuan evaluasi program. Yang pertama, menjawab pertanyaan yang tentang tindak lanjut suatu program di masa depan. Yang kedua, penundaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, penggeseran tanggung jawab. Yang keempat, pembenaran atau justifikasi program. Yang kelima, memenuhi kebutuhan akreditasi. Yang keenam, laporan akuntansi untuk pendanaan. Yang ketujuh, menjawab atas permintaan pemberi tugas, informasi yang diperlukan. Kemudian yang kedelapan, membantu staf mengembangkan program. Yang kesembilan, mempelajari dampak atau akibat yang tidak sesuai dengan rencana. Yang ke-10, mengadakan usaha perbaikan bagi program yang sedang berjalan. Yang ke-11, menilai manfaat dari program yang sedang berjalan. Yang ke-12 adalah memberikan masukan bagi program baru. Kemudian selanjutnya adalah fungsi evaluasi. Yang pertama, memfokuskan evaluasi, mendesain evaluasi, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, melaporkan hasil evaluasi, mengelola evaluasi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi evaluasi. Nah, selanjutnya adalah model evaluasi. Yang pertama ada model CIPP, dikembangkan oleh staf BIM. Beliau berpendapat bahwa evaluasi proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi untuk menilai alternatif keputusan. Keunikannya dari model ini adalah evaluasi terkait pada pengambil keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulannya adalah format evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah model UCLA. Model ini dikembangkan oleh Alkin. Beliau berpendapat bahwa evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Kemudian model yang ketiga adalah model Brinkenhoff. Model ini dikembangkan oleh Brinkenhoff sendiri yang mengemukakan bahwa 3 golongan evaluasi berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, tetapi dalam komposisi dan versi sendiri. Fixed and versus emergent evaluation design
formative versus summative evaluation, experimental and quasi-experimental design versus natural or abstractive inquiry. Kemudian yang keempat adalah model stack. Model stack ini dikembangkan oleh Stack yang menekankan adanya dua dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description and judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program pendidikan, yaitu ascendance atau konteks, transaction atau proses, dan outcomes atau output. Penekanannya, evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan macam evaluasi model CIPP akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Siti Komariah. Untuk Saudari Siti Komariah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Tirto atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu macam evaluasi model CIPP. Di sini terdapat 4 macam evaluasi. Yang pertama yaitu context evaluation to serve planning decision, yaitu membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. Macam evaluasi yang kedua yaitu input evaluation structuring decision, yaitu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan. Kemudian macam yang ketiga yaitu proses evaluation to serve implementing decision, yaitu membantu mengimplementasikan keputusan. Kemudian yang keempat yaitu product evaluation to serve recycling decision, yaitu evaluasi produk untuk menolong keputusan selanjutnya. Selanjutnya yaitu macam evaluasi model UCLA. Di sini terdapat 5 macam evaluasi. Yang pertama yaitu sistem assessment. Sistem assessment ini yaitu memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. Kemudian yang kedua yaitu program planning. Program planning ini yaitu membantu pemilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Kemudian macam evaluasi yang ketiga yaitu program implementation. Di sini yaitu menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang sudah direncanakan. Kemudian yang keempat yaitu program improvement. Memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja atau berjalan. Kemudian yang kelima yaitu program certification, yaitu memberi informasi tentang nilai atau guna program. Selanjutnya, yaitu macam evaluasi dari model Brinkerhoff. Di sini terdapat 3 macam evaluasi. Yang pertama, yaitu fixed versus emergent evaluation design. Dapatkah masalah evaluasi dan kriteria akhirnya dipertemukan? Apabila demikian, apakah itu suatu keharusan? Ini model yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu formative versus summative evaluation, yaitu apakah evaluasi akan dipakai untuk perbaikan atau untuk melaporkan kegunaan atau manfaat suatu program, atau apakah keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu experimental and quasi-experimental design versus natural unobtrusive inquiry. Di sini yaitu evaluasi nantinya akan melibatkan intervensi ke dalam kegiatan program atau memanipulasi kondisi atau keduanya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa pendekatan dalam evaluasi program.
Yang pertama yaitu experimental approach. Pendekatan ini yaitu evaluasi yang berorientasi pada penggunaan experimental scan dalam program evaluasi atau berdasarkan pada eksperimen. Keuntungan dari experimental approach yaitu kesimpulan yang relatif objektif. Pendekatan yang kedua yaitu goal-oriented approach. Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Kelebihannya yaitu hubungan antara tujuan kegiatan dan penekanan pada elemen. Kemudian pendekatan evaluasi yang ketiga yaitu the decision focus approach. Pendekatan ini berfokus pada keputusan, menekankan peranan informasi yang sistematik. Kelebihannya yaitu perhatiannya terhadap pembuat keputusan yang khusus. Kemudian pendekatan yang keempat, the user-oriented approach, yaitu menekankan perluasan pemakaian informasi dalam kegiatan evaluasi. Kelebihan dalam pendekatan ini yaitu perhatiannya terhadap individu dengan program dan terhadap informasi. Kemudian pendekatan yang kelima yaitu the responsive approach, evaluasi responsif. Di sini evaluator berusaha memahami urusan program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Kelebihannya yaitu kepekaannya terhadap berbagai titik pandangan. Kemudian pendekatan yang keenam yaitu goal-free evaluation, evaluasi dan pendekatan yang bebas tujuan. Fungsi evaluasi bebas tujuan ini yaitu untuk mengurangi bias dan menambah objektivitas. Selanjutnya, ada konsep dalam evaluasi. Di sini terdapat 4 konsep, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini dilaksanakan selama program berjalan atau berlangsung untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada akhir program untuk memberi informasi kepada konsumen yang potensial tentang manfaat atau kegunaan program. Jadi kalau evaluasi formatif itu pada saat berlangsungnya atau prosesnya, sedangkan evaluasi sumatif itu pada akhir programnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada evaluasi internal. Evaluasi ini dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek. Evaluator internal ini mengetahui lebih banyak tentang programnya daripada evaluator eksternal atau orang luar. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal ini dilakukan oleh evaluator dari luar proyek. Evaluator eksternal ini sulit mengetahui tentang program sebanyak apa yang diketahui oleh evaluator internal. Jadi kalau evaluasi internal itu evaluatornya itu dari dalam proyek, kemudian kalau eksternal dari luar proyek. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.